Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek, yang selalu ingin berbagi pengalaman, berbagi solusi tentang bagaimana cara menangani toko bahan bangunan. Pagi ini yang akan saya bagikan atau yang saya sharingkan kepada teman-teman adalah pengalaman tentang bagaimana atau jenis-jenis kecurangan atau penipuan di toko bahan bangunan. Anda pemilik toko bahan bangunan, apalagi pemula, hindari hal-hal seperti ini karena akibatnya fatal. Penipuan-penipuan di toko bahan di tempat lain itu sebenarnya juga banyak sih, penipuan apa, tapi ya ini sebagai, karena kita semua ini terjunnya di dunia toko bahan bangunan, makanya saya ingin membagikan penipuan di tempat atau di toko bahan bangunan. Saya menggolongkan menjadi empat macam yang saya tahu, dan yang saya punya pengalamannya itu 4 macam. Ada dari saya sendiri, ada dari teman-teman, ada dari melihat dari teman-teman yang lain. Nomor 1 adalah orang yang menyaru sebagai tukang. Begini saudara, kita menjual di toko bahan bangunan itu kadang-kadang kan ada orang sebagai tukang itu membeli kayak potongannya ya memang potongan tukang, tangannya kotor, bajunya kotor, kakinya kotor, biasanya seperti itu. Terus dia itu membeli di tempat kita, kadang-kadang kita tidak mengenal orang itu, terus beli, jumlahnya banyak. Saya beli besi, bawa catatan seperti ini, catatan dibaca. Saya membeli besi 50 batang atau 100 batang, semen 50 batang, terus kayu 20 pak. Nah, setelah itu jumlahnya biasanya banyak saudara-saudara, jumlahnya transaksinya biasanya di atas 10 juta. Lah ujung-ujungnya dari sekian itu dia itu ngomong biasanya halus, Pak, saya ini tukangnya Pak ini, entah siapa yang disebut namanya, pokoknya yang tukangnya Pak ini, alamatnya di sini Pak, di jalan A nomor B nomor 20A, gitu. Terus setelah itu nanti saya akan saya akan belanja di sini semua, kebutuhannya pasti saya akan ke sini semua. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, karena saya tukangnya, saya minta fee atau minta komisi dari pembelian itu. Nah, kalau kita pemula, kita nggak tahu, kita seneng aja dibeli, orang membeli banyak, terus untungnya masih lebih dari yang kita kasihkan. Mintanya berapa Pak? Nanti semuanya saya ambil di sini Pak, saya minta 500.000 saja. Nggak banyak sih, kadang-kadang 500.000, kadang-kadang 300.000. Tapi yang membuat kita sakit hati itu seperti ini saudara. Setelah barang-barang kita naikkan, biasanya gini, alamatnya di mana Pak? Saya mengikuti saya saja. Biasanya barang-barang sudah dinaikkan, semen dinaikkan, kayu dinaikkan, dan lain-lain. Sebagian barang kita kirim dan mengikuti dia. Setelah itu dia kan pakai motor, kita pakai mobil, otomatis dia lari hilang. Kita cari alamat yang disebutkan tadi biasanya fiktif. Biasanya seperti itu. 1. Yang kedua, biasanya menyaru sebagai mandor atau pelaksana. Itu biasanya gini, begitu seperti orang mengenal, meskipun nggak kenal, dia membeli barang sama seperti itu tadi, besi segini, semen segini, kayu segini, jumlahnya biasanya banyak. Setelah itu akhirnya dia itu membeli barang yang bisa dibawa dia. Pak, saya minta pompa air Pak, 1. Saya minta gunting galvalum yang bagus Pak, 1. Saya minta ini 1, saya minta ini 1. Jumlahnya biasanya ya sekitar 1 jutaan lah. Nah setelah itu,
anu Pak, karena ini nanti dibayar di tempat sama bosnya, saya sendiri kan sebagai mandor, nanti yang bayar kan bosnya sendiri. Ini nanti ikuti saya saja, atau alamatnya dikirim di alamat ini, tapi barang-barang yang perlu, yang saya perlukan, yang butuhkan sekarang ini, pompa air dan alat-alat ini, supaya anak-anak buah saya bisa kerja, biasanya seperti itu. Nah, setelah itu dibawalah barang-barang itu. Kalau kita belum mengenal, jangan dibawakan, jangan dikasihkan. Itu pengalaman di toko saya sendiri. Jangan dikasihkan. Karena apa? Karena biasanya alamatnya itu fiktif. Kalau memang perlu, saya kirim sekarang, Pak, saya bawa sekalian. Saya bawa sekalian ngirim, nanti sekalian dibayar di sana. Gitu saja, nggak apa-apa. Lu nggak apa, saya bawa Pak. Saya soalnya perlu ini, airnya ingin cepat, gini. Wah, dengan berbagai alasan. Nggak usah dibawakan seperti itu. Yang kedua, terus yang ketiga adalah pembeli yang bekerja sama dengan sales gadungan, bukan sales beneran. Biasanya dia itu membeli barang yang kita tidak punya. Contohnya katakan kita tidak punya lem jenisnya apa, nggak tahu. Pak, sampean punya lem jenisnya ini Pak, dia membawa contohnya. Oh, nggak punya Pak. Setelah itu dia ngomong, so akrab, so kenal. Pak, barangkali saya ini butuh Pak, ini untuk proyek rumah sakit atau proyek apa, saya butuh banyak lem seperti ini, ya, sekitar 100 sampai 200-an lah. Nah, setelah itu dia biasanya meninggalkan nomor telepon. Pak, barangkali nanti ada orang menawarkan, atau sampean punya barang, saya bisa menyarikan barang seperti ini, tolong hubungi saya. Nanti saya beli semua, adanya berapa saya beli. Soalnya ini sulit, ini saya ini sisanya kemarin tuh ngambilnya dari Jakarta, dari apa gitu. Biasanya gitu. Setelah itu orang itu pergi 1 atau 2 hari, kadang-kadang 1 atau 2 hari. Biasanya orang ini ada sales datang menawarkan barang yang dicari orang itu tadi. Nah, setelah itu kita kan seneng, ada orang mencari, jumlahnya banyak dan harganya biasanya miring. Orangnya mau membeli harga 15.000, kita dapat penawaran 10.000, bisa ditawar sampai 8.000. Nah, kita hubungilah orang itu yang mencari tadi, pembeli tadi kita hubungi. Halo, selamat siang Pak, ini ada Pak, lemnya ada. Samain video call atau samain apa, nggak apa-apa, biasanya seperti itu, mau saja dia. Oh ya Pak, nggak apa-apa, saya butuh Pak, saya belum dapat lemnya seperti itu. Ini adanya, saya butuh berapa Pak? Butuh 200. Ini cuma ada 100 Pak. Nggak apa-apa, sama ambil semua, nanti saya ambil, siang-siang saya ke situ. Nah, nilainya kan lumayan, kalau 100 kan umpama 10.000 kan 1 juta sampai 1,5 juta. Kita membeli kepada orang itu kadang-kadang 800.000. Ya, sudah kita beli katakan. Setelah kita beli, uang kita serahkan, salesnya pergi, kita telepon orang yang tadi sanggup untuk membeli, nggak mungkin bisa, saudara. Itu jenis yang ketiga. Jenis penipuan yang keempat, ini agak modern. Biasanya itu orang ini telepon, kan nomor telepon kita kan di mana-mana, memang kita toko bangunan, di plakat kita kan ada, nempor kita, billboard kita kan ada nomor teleponnya, nggak mungkin lah, memang toko kita terkenal, katakan. Dia pesan lewat telepon, Pak, saya membeli galvalum 20 lembar, 20 batang, membeli spandek 20 lembar, membeli paku dan lain-lain, jumlahnya biasanya 7 atau 8 juta, nggak apa-apa. Terus ini Pak, tolong nanti dikirim, saya transfer, saya kirim nomor rekening sampean, nanti saya transfer. Biasanya seperti itu. Ya, setelah itu selang 15 atau 10 menit atau setengah jam, dia mengirimkan bukti transfer. Dia mengirimkan bukti transfer atas nama kita biasanya. Nah, itu jangan keburu sampean kirim. Sampean cek dulu di m-banking kita, transferan itu masuk apa belum. Kalau belum masuk,
sama teliti lagi bukti transfernya itu palsu atau asli. Biasanya orang seperti ini minta dia membayar dilebihi kadang-kadang, atau biasanya seperti ini ya, katakan nilainya 7 juta. Setelah itu, setelah transfer dia itu telepon lagi, Pak mohon maaf Pak, spandeknya ternyata adik saya sudah beli yang nilainya 4 juta. Itu nggak usah dikirim Pak, sama kembalikan uang saja yang 4 juta itu. Biasanya seperti itu. Lah itu sama cek dulu bener masuk apa enggak rekening yang ditransfer tadi. Kalau belum masuk ya jangan ditransfer. Kalau sudah masuk nggak masalah. Kalau belum masuk sampean transfer, sampean kehilangan uang itu tadi palsu. Demikian saudara-saudara, ini pengalaman jenis-jenis penipuan di toko bahan bangunan. Saya sharing kepada teman-teman agar teman-teman hati-hati. Bukan apanya sih, kadang-kadang nilainya nggak begitu banyak, cuman membuat kita sakit hati, membuat kita jengkel gitu saudara-saudara, membuat kita nafsu. Demikian saya sampaikan, semoga pengalaman ini bermanfaat, dan saya doakan teman-teman tepat seperti doa yang kemarin-kemarin, mendapatkan rezeki yang berkah, mendapatkan rezeki yang melimpah, dan menjadikan kita semua orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.